Salah satu tersangka dalam korupsi bansos COVID-19, Adi Wahyono menyerahkan diri ke KPK pagi tadi. Adi, yang merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial ini, mengikuti langkah Juliari Batubara yang sebelumnya juga telah menyerahkan diri. Dalam kasus korupsi bansos COVID-19, KPK telah menetapkan 5 tersangka, 3 diantaranya dari unsur pemerintah dan 2 lain dari swasta selaku pemberi suap. Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka lantaran menerima aliran suap yang mencapai 17 miliar rupiah. Politikus PD Perjuangan tersebut diduga memperkaya diri sendiri dengan aliran suap dari pihak swasta sebagai pemenang kontrak paket bantuan sosial COVID-19. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kasus korupsi yang melibatkan Mensos Juliari Batubara pada masa COVID-19 menunjukkan sebuah ironi yang sangat merugikan masyarakat. Pada saat dunia sedang berjuang melawan krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan pandemi, tindakan korupsi yang dilakukan pejabat publik seperti Juliari Batubara dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik secara finansial maupun sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi, sebagian dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Dampaknya menghambat upaya penanganan COVID-19. Bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak justru bisa menghambat atau tidak mencapai sasaran karena aliran dana yang tidak benar. Dari sudut pandang hukum, kasus korupsi Juliari Batubara pada masa pandemi menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi. Dampak korupsi pandemi 19 yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat begitu sangat membutuhkan bantuan karena adanya pembatasan sosial. Adapun jikalau masyarakat mendapatkan bantuan, mungkin pemerintah akan lebih mudah untuk penanganan COVID-19, seperti tidaknya banyak masyarakat yang tidak memenuhi aturan pemerintah dikarenakan mereka tetap membutuhkan untuk kebutuhan hidup. Sedangkan kalau mendapatkan bantuan, otomatis kebutuhan hidup mereka sedikitnya terpenuhi dari bantuan tersebut. Untuk kesehatannya, masih banyak masyarakat yang kekurangan perlindungan, seperti tidak maksimalnya pemenuhan perlindungan kesehatan terhadap para pekerja, meliputi fasilitas kerja, APD, protokol kesehatan. Sedangkan wabah COVID-19 sangatlah berbahaya. Tentunya dalam hal ini pemerintah sangat berperan dalam penekanan pemberantasan COVID-19. Tetapi ketika anggaran atau bantuan yang seharusnya disalurkan terhadap masyarakat, ada pejabat publik yang korupsi terhadap dana tersebut, otomatis terhambatnya penanganan COVID tersebut.
istilahnya seperti masyarakat tetap untuk susah diatur, misalkan tetap berkerumun, tetap bersosial, seperti bekerja dan lain sebagainya, dikarenakan memang mereka sangat membutuhkan untuk tadi seperti biaya hidup tadi, ataupun untuk biaya kesehatan pun seperti itu. Contoh lainnya dalam segi pendidikan,